Hai hai hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya teman-teman? Hari ini kita mau belajar sejarah. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak tentang berita ini? Sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit ditemukan di Mojokerto. Bangunan purbakala ini ditemukan di lahan untuk produksi batu merah di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Yang aku lihat di sini berita ini di di bulan Juni 2019 ya teman-teman. Jadi BPJB atau Badan Pelestarian Cagar Budaya Daerah Jawa Timur memberi nama situs ini Situs Kumitir. BPJB juga menduga teman-teman bahwa situs ini dibangun pada abad ke-13 oleh Kerajaan Majapahit. Situs peninggalan kerajaan Majapahit ini merupakan dinding penahan tanah yang menjadi tanda batas dari sisi timur kota Majapahit. Makanya teman-teman, setelah melakukan proses ekskavasi atau penggalian oleh BPCB Jawa Timur, menemukan struktur batu kuno bukan pagar biasa. Lapis bata sepanjang lebih dari 100 meter ini dan ketebalannya itu 140 cm diperkirakan adalah talut atau dinding penahan tanah yang sudah berusia 13 abad. Lapisan batu kuno ini ditemukan perkirakan mencapai 14 lapis. Dibangun pada abad ke-12 peninggalan kerajaan Majapahit. Jadi gitu teman-teman, updatean terbaru dari ditemukannya salah satu situs purbakala yang diduga sebagai peninggalan kerajaan Majapahit. Jadi hari ini teman-teman kita akan bahas tentang apa? Tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi di sini aku bagi menjadi 2 part. Ini part yang pertama ya teman-teman. Namun sebelumnya teman-teman, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman apalagi yang baru bergabung. Ini teman-teman, aku tampilkan peta jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Ini merupakan sebagai proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini dia teman-teman, nama-nama kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada di situ Kerajaan Bali, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Kerajaan Kediri, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Kutai. Untuk yang pertama teman-teman, kita bahas dulu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang pertama kali berdiri di Indonesia setelah berkembangnya pengaruh dari India. Hal ini berdasarkan prasasti Yupa yang ditemukan di daerah Kutai sejak tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Ini dia teman-teman silsilah keluarga kerajaan Kutai dari Kuduga, Aswawarman, dan Mulawarman. Ini yang ditampilkan sumbernya berupa Yupa. Sumber informasi diperoleh dari Yupa atau tugu dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad ke-4. Ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasi sejarah kerajaan Kutai. Dari salah satu Yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Kemudian kondisi sosial budayanya, bila dilihat dari letak kerajaan yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan masyarakat Kutai hidup dari bercocok tanam dan juga beternak. Masyarakat sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat adanya upacara keagamaan di tempat suci, Waprakiswara, dan pembuatan tugu peringatan seperti Yupa. Kemudian teman-teman, agama yang berkembang di kerajaan Kutai adalah agama Hindu Jiwa. Ini dapat dilihat dari adanya tempat suci yang disebut dengan Waprakiswara. Demikian pendapat Purwo Coroko. Agama Hindu yang datang di Kutai berasal dari India Selatan. Buktinya, yang pertama, prasasti memakai huruf Pallawa, yaitu huruf yang dipakai oleh di India Selatan. Dan yang kedua, maksudnya penggunaan nama berakhiran Warman adalah kebiasaan di India Selatan. Kemudian teman-teman, keruntuhan kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Sitya tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13.
Aji Pangeran Anum Panji Pendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini adalah Kutai Martadipura, berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kartagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Gimana teman-teman? Sampai di sini paham ya? Kita akan lanjut lagi ke kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah Tarumanegara ini di sini bisa dilihat ya teman-teman. Prasasti Purnawarman yang pertama, Prasasti Carutuen, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Cidang Hiang, dan Prasasti Tugu. Ada 6 ya teman-teman. Kemudian teman-teman, ini dia prasasti kerajaan Tarumanegara yang aku sebutkan tadi di slide sebelumnya. Prasasti Teguh, Prasasti Cidang Hiang, Muara Cianten, Prasasti Jambu. Kemudian ini juga Prasasti Carenteun, Prasasti Kebun Kopi, dan Pasir Awi. Kemudian teman-teman, agama dari kerajaan ini berdasarkan berita Fahin yang pernah singgah di Yevoti pada abad ke-5. Diketahui bahwa terdapat banyak penganut agama Hindu sedangkan orang Buddha sedikit. Agama Hindu yang terkembang di Taruma adalah Hindu Brahmana. Pendapat ini didasarkan adanya pemberian 1000 ekor lembu dari Purnawarman kepada Brahmana. Kemudian teman-teman, kondisi sosial budaya masyarakat Tarumanegara hidup dari bercocok tanam. Hal ini dapat diketahui dari isi prasasti yang menyebutkan tentang usaha Purnawarman dalam penggalian sungai Gomati untuk keperluan irigasi. Kemudian teman-teman, keruntuhan kerajaan ini tidak diketahui secara persis sebab keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Namun bila kita mau menilik isi prasasti kota Kapur atau Sriwijaya yang menyebutkan bahwa Sriwijaya terpaksa berperang dengan bumi Jawa atau Tarumanegara karena tidak taat kepada Sriwijaya, gitu teman-teman. Kalau untuk video kali ini sampai sini dulu teman-teman. Nanti aku akan lanjut kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha untuk part 2-nya karena terlalu panjang kalau sampai selesai teman-teman. Nanti setelah ini upload aku akan buat lagi video selanjutnya. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.